Kami bersyukur padamu Bapa untuk kebaikan kemurahan cintamu di webinar The Purpose Driven Leadership, kepemimpinan digerakkan oleh tujuan ini. Teman-teman sahabat sudah ada di Zoom dan yang lain akan menyusul. Berdoa agar webinar ini atau perkuliahan ini memuliakan meninggikan nama. Setiap menyata anugerah kemurahan berkat melimpah. Sukacita mengalir dengan limpahnya dimuliakan keselamanya. Mohon Tuhan intervensi ambil alih memberkati biarkan engkau. Dalam nama Yesus dari awal, harapan wibawa, kasih karunia kemuliaan berkat Tuhan melimpah bagi semua dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, salam Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Kita lanjutkan webinar kita ya. Bagaimana screen saya? Bisa dilihat? Materi saya bisa dilihat? Bisa dilihat Ya, materi saya? ya bisa, Mbak. Oke. Bisa. Ya. eh, kita mau bicara tentang pelayanan servant leadership atau kepemimpinan pelayan itu pelayanannya seperti apa sih? Ya. Pertama dia harus mencontoh eh, Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 1 ya, yang disebut dengan loving leadership. Jadi servanthood leadership itu dimulai dengan loving leadership. Nah, the purpose driven leadership itu tidak bisa kalau tidak diawali dengan kepemimpinan atau memposisikan diri sebagai seorang pelayan. Nah, Iya dihubungi tapi wah, Pun jadi host tuh boleh kasih masuk si Pak Ibu Pak Anas jadi host. ya, jadi mencontoh Tuhan Yesus Kristus dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 1 yang disebut dengan kepemimpinan mengasihi atau loving leadership. Nah, the purpose driven leadership, kepemimpinan digerakkan oleh tujuan itu harus dibangun step satunya itu eh, seseorang memposisikan dirinya sebagai servant leadership, pemimpin pelayan. Nah, timbul pertanyaan, bicara tentang servant leadership ini kan sesuatu yang populer dalam ilmu kepemimpinan. Hanya yang jadi pertanyaannya, bagaimana membangun pelayanan yang konkret? Contohnya siapa yang bisa menjadi sampel atau yang menjadi acuan untuk servant leadership ini, pelayanannya siapa? Karena kita tidak bisa eh, terlalu banyak contoh, perlu contoh yang unggul. Nah, saya kira contoh yang unggul itu ada pada diri Kristus itu sendiri ya. Itu sebabnya saya berkata dalam kesempatan ini bahwa eh, servant leadership itu
Contohnya adalah Tuhan Yesus itu sendiri. Nah, kita perhatikan, apa sih pengertian daripada kepemimpinan mengasihi? Nah, kasih itu kan merupakan akar kata ya. Mengasihi itu berasal dari akar kata kasih. Mengasihi itu artinya kalau dalam bahasa Indonesia menaruh kasih kepada atau menaruh belas kasihan kepada, mencintai atau menyayangi. Sehingga istilah mengasihi ini dapat diidentikan dengan belas kasihan. Nah, secara psikologi, belas kasihan itu adalah kemampuan untuk mengerti keadaan emosi orang lain atau diri sendiri. Nah, mengasihi itu adalah menaruh kasih kepada atau mencintai, menyayangi. Jadi kalau kita bicara tentang kepemimpinan mengasihi, itu berarti kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang digerakkan dari hati atau menaruh kasih atau mencintai. Sesuatu yang sifatnya dari dalam sekali, diikuti dengan kepedulian untuk meringankan penderitaan orang lain guna mencapai tujuan yang dimaksud. Jadi sebenarnya kalau kita bicara tentang loving leadership, kepemimpinan mengasihi, maka di sana ada compassion, ada belas kasihan, ada caring, ada kepedulian. Untuk apa? Menolong, membantu, meringankan kesusahan, kesulitan atau penderitaan orang lain. Itu definisinya ya. Nah, kita perhatikan bukan hanya definisi yang perlu kita lihat tentang loving leadership, tapi juga yang tidak kalah penting itu kalau untuk konteks di Indonesia itu Dr. Yakob Tomatala itu bisa dikatakan sebagai salah satu pemimpin yang patut diperhatikan tulisan-tulisan ataupun juga karyanya ya. Nah, Dr. Tomatala ini merupakan salah satu anak bangsa di negeri kita Indonesia ini yang bisa saya katakan orang pertama-tama yang belajar tentang teori-teori kepemimpinan di Fuller Theological Seminary ya. Dia memang mengambil jurusan itu secara khusus. Banyak bukunya bicara tentang kepemimpinan ya. Nah, Pendeta Dr. Yakob Tomatal ini memberikan 7 refleksi terhadap kepemimpinan mengasihi. Nah, dia berkata begini, yang pertama, pemimpin itu harus mengasihi tanpa pandang bulu, yang merefleksikan pengenalannya akan Tuhan bahwa ia mengalami kasih Allah yang membebaskannya dari dosa dan hidup mencerminkan kemuliaan Allah dengan mengasihi. Jadi gini, orang yang mengasihi itu sebenarnya adalah wujud konkret daripada dia mengenal Tuhan yang penuh dengan kasih. Nah, automatically dia sebagai seorang pemimpin itu bisa menunjukkan kasih. Kenapa? Karena Kristus itu adalah kasih. Kristus yang diimaninya yang menjadi the best of the best. Yang terbaik dari yang terbaik untuk contoh loving leadership itu mengakibatkan dia mengimplementasikan atau merefleksikan kasih itu. Nah, kasih itu memampukan pemimpin untuk memberlakukan ya sikap altruis, artinya mengutamakan kepentingan orang lain atau tidak mementingkan diri sendiri. Nah, ini menjadi pembuktian dari orang itu sebagai kekuatan atau power yang dilakukan dengan sungguh-sungguh sebagai ketaatan kepada kehendak Allah. Dan tentunya sikap ini memuliakan Tuhan. Dan sungguh luar biasa menjadi berkat di dalam kepemimpinan. Pemimpin yang loving leadership, menerapkan kepemimpinan kasih, dia ketaatannya begitu menonjol kepada Tuhan. Karena bagi dia yang paling utama itu adalah nilai kekekalan dibandingkan dengan profit ataupun keuntungan yang lainnya. Nah, kemarin saya kan berkata bahwa the purpose driven leadership itu berorientasi pada nilai kekekalan. Yang kedua, terkait dengan refleksi terhadap kepemimpinan mengasihi ini, pemimpin itu harus mengasihi sebagai kekuatan etika moral yang agung
yang melewati kekuatan kemanusiaan. Makanya kalau kita perhatikan 1 Korintus 13 itu kan bicara tentang love. Kasih itu murah hati, melembut, tidak cemburu, dan lain sebagainya ya. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 13 itu, pasal 12-nya itu kan bicara tentang kesatuan tubuh Kristus ya, dengan berbagai karunia kemampuan. Tapi Paulus mengunci dalam 1 Korintus 13 mulai ayat 1 itu bicara tentang apa? Kasih. Nah, itu sebabnya kalau kita perhatikan lepas dari konteks Alkitab ya, definisi kasih yang dimaksudkan dalam 1 Korintus 13 itu menjadi standar etika tertinggi. Itu di luar iman Kristen ya. Apalagi kalau dalam iman Kristen, wah, luar biasa itu. Nah, loving leadership ini menjadikan orang memiliki kemampuan untuk responsibel, bertanggung jawab ya. Dengan kuasa kasih itu, orang menjadi pemimpin yang tidak akan arogan, tidak akan berani arogan. Kenapa? Karena dia begitu menyadari bahwa kepemimpinan yang ada pada dirinya merupakan anugerah atau berkat Tuhan. Terus yang ketiga, loving leadership itu adalah pemimpin yang mengasihi, menunjukkan harkat dirinya sendiri, martabat dirinya sendiri, yang menunjukkan dia memiliki kewibawaan. Jadi pemimpin yang tanpa love tidak memiliki martabat, tidak bernilai, tidak berharga. Nah, loving itu menjadi power sebagai wisdom yang Tuhan berikan yang membuat orang itu memiliki jiwa yang besar atau berbesar hati. Itu sebabnya pemimpin yang demikian tidak akan pernah pandang muka, tidak primordialis, atau tidak mengutamakan perasaan kesukuan yang berlebihan. Tetapi dia lebih menempatkan kepentingan ilahi di atas segala sesuatu. Nah, yang keempat itu menurut Dr. Tomatala, pemimpin yang mengasihi itu adalah pemimpin yang membuktikan adanya kekuatan istimewa padanya untuk membangun sikap, menyikapi altruis itu. Artinya menyikapi pengutamaan kepentingan orang lain bukan pada kepentingan diri sendiri, melebihi kecenderungan ego dan keinginan menguasai atau mendominasi sesama. Jadi dengan love, pemimpin itu terbukti bersikap bijak. Dengan love, pemimpin itu mengatasi kelemahan dirinya. Dengan love, pemimpin itu bisa bersikap consider, artinya bersikap penuh pertimbangan. Ada satu sikap kritik positif atau bertindak kritis. Dia bertindak arif. Nah, yang kelima menurut Tomatala, loving leadership itu adalah pemimpin yang mengasihi, yang meneguhkan dirinya dalam bentuk disiplin atau penguasaan diri. Sehingga dia bukan hanya menjadi pemimpin yang ordinary, yang biasa-biasa, tetapi menjadi pemimpin yang memiliki daya extraordinary. Artinya melampaui nature ataupun yang normal atau yang biasa. Nah, apapun kesulitan yang dihadapi pemimpin yang loving leadership ini, dia rela berkorban untuk menjalankan kepemimpinannya. Nah, kenapa bisa begitu? Iya, karena kasih itu yang menggerakkan pemimpin untuk mengabaikan kepentingan diri sendiri ataupun kepentingan kelompok. Jadi loving leadership itu pada setiap orang itu menjadikan dia mengabdikan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, ini sungguh spektakuler karena meneguhkan dirinya sebagai pelayan juga akan memajukan organisasi. Tentunya memberikan pengaruh atau impact bagi banyak orang.
Nah, kasih itu memberikan kekuatan kepada pemimpin untuk mengatasi berbagai krisis kepemimpinan dengan pertimbangan-pertimbangan yang sehat, yang baik, yang benar, ya, yang matang, mature ya. Dalam menyelesaikan setiap problem, dia mengutamakan yang namanya win-win solution. Nah, keenam, menurut Tomatala lagi nih ya, refleksi daripada loving leadership adalah pemimpin sejati yang mengasihi dengan cara terbaik untuk meneguhkan persekutuan sebagai saudara seiman. Memang itu benar ya, kalau Mazmur 133 itu kan memberikan penguatan ya, sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara seiman hidup rukun bersama. Kira begitu ya. Jadi loving leadership ini membina hubungan yang harmonis, yang tentunya akan mengokohkan kerjasama ya. Sehingga setiap orang yang ada dalam kepemimpinan loving leadership ini, dia akan bersinergi, dia akan bekerja sama, dia akan simultan, dia akan ada dalam kebersamaan dan menguatkan peran dengan sesama orang yang bersama-sama dengan dirinya, karena kan pemimpin itu kan pasti punya pengaruh. Nah, pengaruh pemimpin itu dibuktikan dengan pengikutnya. Nah, ketujuh, loving leadership itu adalah tindakan kasih, membuat pemimpin itu mudah humble, rendah hati ya. Terus dia menghargai setiap potensi orang, tidak menyepelekan atau dia tidak merasa terancam, tetapi justru bisa berkoneksi, bisa bersinergi, bisa bekerja sama karena potensi orang lain itu akan memberikan kontribusi yang besar bagi satu tujuan yang ingin dicapai. Gitu ya. Ini menarik. Nah, coba kita cek apa yang eh, dikatakan oleh Alkitab ya terkait dengan loving leadership, terutama Tuhan Yesus ya, di dalam Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat yang ke-1 ya. Oke. Nah, Bapak Ibu perhatikan dengan seksama ya, apa yang dinyatakan oleh Alkitab tentang loving leadership ini menjadi sesuatu yang sangat penting bagi kita karena ini pengajaran yang saya katakan bukan hanya basic tetapi menjadi akar atau menjadi fondasi untuk segala sesuatunya ya. Kita cek Matius pasal 9 ya. Ayat yang ke-35 sampai dengan pasal 10 ayat 1 ya. Firman Tuhan berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling, perhatikan, ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Ayat 36, melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ayat 37, maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak tetapi pekerja sedikit. 38, karena itu mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuaian supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu. Nah, pasal 10 ayat 1 berkata demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Loving, mengasihi ya. Love, mengasihi. Itu merupakan kata kerja aktif yang ditunjukkan oleh Yesus. Jadi yang namanya love itu sesuatu yang aktif. Mengasihi itu bukan seperti orang yang ada di
toko ya. Orang kalau buka toko itu kan menunggu pelanggan. Toko tidak boleh ditinggal karena orang yang datang berbelanja. Tapi loving, mengasihi itu dia tidak wait and see, tidak menunggu dan melihat. Tapi dia aktif. Nah, coba perhatikan dengan baik apa yang dikatakan oleh Matius dalam pasal 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 1 ini. Ini kepemimpinan mengasihi itu ditunjukkan oleh Yesus Kristus sendiri ya. Kenapa? Karena love itu bersumber dari Tuhan sendiri. Love itu ada pada diri Bapa, kemudian agar manusia itu tahu tentang kasih Bapa yang hebat itu, diberikan Yesus Kristus. Nah, setidaknya ada 6 bukti atau ciri dari kepemimpinan mengasihi dari Yesus Kristus kalau kita memperhatikan Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 1 ya. Yang pertama, itu Yesus melayani semua orang dengan kasih. Perhatikan, kata kuncinya di sini semua ya. Semua. Nah, Matius 9 ayat 35 berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, istilah semua itu diterjemahkan dari kata Yunani pasas. Itu jelas dalam Matius 9 ayat 35 ya. Kalau kita cek, itu bersamaan dengan kata benda yang dimaksudkan di situ semua apa? Semua kota dan desa. Jadi istilah pasas itu yang berasal dari kata pas, sebenarnya itu kalau kita parsing itu merupakan bentuk adjektif, akusatif, nominal, feminim, plural. Nah, secara gramatikal menunjukkan kepada apa? Menunjuk kepada orang-orang yang telah dilayani oleh Yesus dalam pelayanannya tanpa ada perbedaan antar semua orang. Jadi dengan kata lain, Yesus itu melayani tanpa memandang bulu. Semua, all. Ya. Jadi tidak ada yang dibeda-bedakan. Bagi Kristus tidak ada perbedaan untuk setiap orang. Nah, jadi Yesus itu melayani tanpa memandang bulu. Mau orang muda, orang tua, orang berdosa, orang terpandang atau tidak terpandang, orang yang terbuang sekalipun itu menjadi sasaran daripada pelayanan Yesus atau orientasi daripada pelayanan Yesus. Jadi kata semua dalam Matius 9:35 itu menunjuk pada semua orang dari latar belakang tingkat sosial, pendidikan, finansial, agama, suku, lokasi yang berbeda-beda, baik orang yang ada di kota-kota maupun yang ada di desa-desa secara keseluruhan tanpa terkecuali. Ini menarik ya. Nah, kalau kita perhatikan penggunaan istilah semua orang atau pas semua ini, itu secara historical atau menurut sejarah penggunaan itu, kalau dia tanpa objek dimanai artinya apa? Penuh atau total atau membagi-bagi. Lebih bersifat pribadi, awal atau akhir dari semuanya, itu secara historical ya. Nah, penggunaan istilah pas, ya. Penggunaan istilah pas ini menarik untuk diperhatikan dengan baik ya. Kalau dalam perjanjian baru itu tuh bicara tentang keyakinan total terhadap Allah dan sukacita dalam keselamatan. Jadi Allah adalah pencipta untuk semua atau setiap umat manusia, untuk semua suku bangsa. Allah itu juga yang menjamin kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus. Jadi satu untuk semua, Kristus untuk semua. Hanya ada satu Allah atau satu Tuhan. Kalau kita perhatikan 1 Korintus 8 ayat 6 ya. Dan semua penciptaan itu atau segala sesuatu yang diciptakan itu sebenarnya adalah pekerjaan Allah. Dan semua orang dari setiap suku bangsa itu bergantung kepada Tuhan. Di mana Allah adalah sumber kehidupan
Dan setiap manusia itu harus mempunyai tujuan pemulihan hubungan dengannya, bersekutu dan tinggal di dalam dia. Jadi tujuan dari kepemimpinan mengasihi yang Yesus kerjakan lakukan ini sebenarnya apa? Menyatakan kehadiran Yesus Kristus di tengah umat ciptaannya, agar semuanya itu bisa melihat, mengalami keselamatan dari Tuhan, terutama bangsa Israel sebagai umat pilihannya, kemudian seluruh dunia. Nah, kalau kita cek lagi Matius 9 ayat 35 ini kan menjelaskan, demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Katakan begitu kan? Nah, istilah berkeliling ke semua kota dan desa ini dapat diartikan bahwa pelayanan Yesus itu meliputi semua orang, ya, dari berbagai lokasi dan latar belakang suku bangsa. Nah, Matius ingin mengatakan dalam teks tersebut bahwa pelayanan setiap umat, ini implementasinya ya, atau jemaat itu harus mobile atau bergerak dengan kuat dengan mengikuti keteladanan atau contoh yang diajarkan oleh Yesus kepada murid-muridnya, di mana Yesus menekankan untuk melakukan pelayanan dengan tidak membeda-bedakan latar belakang apakah yang dilayani itu kaya atau miskin. Nah, Yesus berkeliling itu untuk memberitakan apa? Gospel, Injil. Jadi tidak ada sesuatu yang lain kecuali Injil itu sendiri. Nah, ini kalau kita cek ini cocok sesuai dengan apa yang Yesus perintahkan di dalam Matius 28 ayat 19 itu ya, pergilah ya. Nah, timbul pertanyaan, bagaimana dengan kita sekarang? Apakah kita hanya menunggu orang berdosa datang untuk kita injili, atau kita justru mulai bergerak nih dan mencari orang yang terhilang di sekitar kita, terutama orang-orang yang mudah dijangkau, ya, apakah itu kerabat, keluarga, tetangga dan sebagainya. Nah, Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar, dikatakan, di rumah-rumah ibadat. Jadi Yesus dan rasul-rasul itu melakukan pelayanan di rumah-rumah ibadat. Ya, di masa kini disebut sebagai sinagog lah ya. Implikasi dari pelayanan Yesus ini artinya apa? Tidak terbatas hanya di gedung gereja dan pada hari Minggu saja, tapi bisa juga di komunitas kelompok, di kantor-kantor dan rumah-rumah. Nah, kenapa? Karena dikatakan Yesus melayani semua orang, ke semua desa, ke semua kota. Unlimited place. Jadi tempat tidak terbatas. Mau beyond place juga terserah lah. Mungkin sama pengertiannya ya. Menembus waktu, menembus tempat. Gitu ya. Di mana saja, kapan saja. Tidak ada perbedaan. Itu menariknya Yesus ya. Nah, yang kedua itu Yesus mengajar semua orang dengan kasih. Jadi bukan hanya melayani semua orang dengan kasih, ya, tapi juga mengajar semua orang dengan kasih. Kalau Yesus melayani semua orang dengan kasih, itu kata kuncinya semua. Kemudian yang kedua, Yesus mengajar semua orang dengan kasih, ini kata kuncinya mengajar. Perhatikan baik-baik ya, Matius 9 ayat 35 berkata demikian. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Perhatikan. Sasaran Yesus itu semua ya, semua kota dan desa. Dia ngapain? Dia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil Kerajaan Surga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, ini menarik ya. Istilah mengajar itu kan diterjemahkan dari kata Yunani didaskon. Mengandung makna apa? Bersedia untuk mengarahkan, mengajarkan sesuatu kepada orang lain dan berdiskusi bersama. Itu mengajar. Jadi istilah mengajar itu diterjemahkan dari kata Yunani didaskon itu, dari kata dasar didasko.
Nah, didaskon itu sendiri kan sebenarnya merupakan verb participle present active nominative maskulin singular. Nah, secara gramatikal itu dimaknai sebagai mengajar itu memberi instruction atau pengetahuan dengan perkataan yang keluar dari mulut secara terus-menerus atau berulang-ulang. Nah, penggunaan istilah didasko ini dalam Perjanjian Baru dipakai dalam kegiatan belajar mengajar ya, dan belajar pendidikan dalam dunia sekuler. Nah, dengan pengertian yang positif ya, bukan mengajar yang negatif. Nah, itu untuk didaskon. Nah, pendidikan yang dimaksudkan itu adalah memberi pengetahuan yang baik. Ada teori yang bisa dipraktekkan dengan luas dengan tujuan apa? Meraih sesuatu di mana student, sebutlah begitu ya, itu bisa melakukan pengembangan diri. Jadi ilmu itu menjadi sesuatu yang sangat penting untuk diajarkan, untuk melengkapi. Dengan demikian murid-murid itu cakap atau memiliki keahlian khusus. Nah, waktu Kristus mengajar ini, dia tentu tidak monolog. Ciri khas daripada Kristus waktu dia mengajar itu sifatnya apa? Dialog. Artinya bukan hanya satu arah tapi dua arah ya. Perlu diketahui bahwa Yesus itu guru agung, artinya maha guru yang mengajar dengan keteladanan hidup, dengan penuh komitmen, mendemonstrasikan kuasa, wibawa dan pengajarannya. Itu bisa dicek dalam Lukas 4 ayat 32 dan 36 ya. Ini luar biasa ya. Jadi keteladanan Kristus itu menjadi kekuatan sepanjang sejarah. Saya kira tidak akan pernah berakhir. Kalau kita perhatikan orang yang mencintai Alkitab itu akan melakukan apa yang Yesus perintahkan. Dan itu tidak pernah mengalami perubahannya. Dalam artian apa yang Yesus tekankan itu kadangkala diabaikan, kadangkala tidak diabaikan. Buat orang yang mencintai Tuhan, ya, tidak. Kenapa? Karena pengajaran Kristus itu powerful. Dan salah satu hal yang paling menonjol dari pengajaran Kristus itu adalah keteladanannya. Itu yang tidak bisa diingkari ya. Tidak ada sesuatu yang terlihat dari kehidupan Kristus di mana ada hal yang menjadi cacat atau celah yang mengakibatkan orang itu mundur untuk tidak bergiat melakukan apa yang Yesus ajarkan. Kenapa? Karena Kristus memberikan keteladanan. Dulu awal-awal itu saya waktu dengar tentang Yesus itu sangat tidak senang. Kenapa? Karena asing aja buat saya dan tidak masuk akal sih Tuhan kok jadi manusia. Lewat proses yang panjang saya mulai memahami. Implementasi tentang kasih Tuhan itu akan sangat dipahami oleh manusia itu melalui pribadi Yesus Kristus. Jadi Yesus Kristus itu menjadi klimaks daripada wujud akan kasih Allah melalui kematian dan kebangkitannya untuk memberikan pengampunan dosa dan kepastian hidup yang kekal ya. Nah, kehidupan Kristus di bumi itu sangat menarik. Mengapa? Karena inilah contoh sempurna. Saya sepakat ada pada posisi Christ is impeccability. Artinya Kristus adalah tidak berdosa. Kenapa tidak berdosa? Bukan hanya karena dia berasal dari Allah, tidak bermaksud merendahkan supremasi Allah, tapi juga secara experience pencobaan itu telah ditujukan kepada Kristus.
Terlalu banyak pencobaan itu ya. Klimaks pencobaan itu kan dalam Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Bicara tentang pencobaan di padang gurun. Dan kalau kita mengecek di situ lawannya ataupun juga media untuk membuat Kristus itu jatuh itu adalah iblis sendiri. Dan ending dari cerita itu menekankan bagaimana iblis itu kalah dan malaikat-malaikat Allah datang melayani Kristus. Artinya apa? Satu pembuktian yang tidak bisa disangkal bahwa Kristus sebagai manusia sejati itu telah dicobai, namun dia tidak berbuat dosa. Kalau kita perhatikan kitab Filipi yang ditulis oleh Rasul Paulus itu, Paulus menekankan bahwa Kristus itu taat sampai mati. Sampai mati kapan? Mati di kayu salib. Jadi tidak ada satu bagian pun dari sisi kehidupan Kristus yang menunjukkan dia berbuat dosa. Itu sebabnya murid yang terbaik tepat kalau berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9 ya. Jika kita mengaku dosa kita, maka Allah sedang adil sehingga dia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita daripada segala kejahatan. Jadi Kristus mengajar dengan begitu cerdas, dengan begitu hebat ya. Jangan lupa loh, Kristus itu suka membaca. Kenapa? Karena pengajaran Kristus itu kan kalau kita perhatikan perdebatan dalam Matius 4 itu sebenarnya apa yang Yesus jawab itu merupakan kutipan dari perjanjian lama khususnya kitab Ulangan. Yesus berkata ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja tapi dari setiap firman Allah. Ada tertulis jangan engkau mencobai Tuhan Allahmu. Ada tertulis uh, jangan membuat apapun juga yang menyerupai Tuhan Allahmu. Hanya kepada Tuhan saja kamu menyembah. Artinya apa? Kristus itu suka membaca kitab-kitab perjanjian lama. Itu sebabnya ketika Yesus berhadapan dengan iblis, dia melawan iblis itu dengan firman Tuhan. Khususnya kitab Ulangan. Sebab apa yang Yesus katakan dalam Lukas, Matius ya. Matius Matius 4 ya. Ya, Matius 4 ayat 1 sampai 11 ya. Itu bersumber dari kitab suci. Nah, Bapak Ibu, ada dua tujuan Yesus Kristus mengajar di rumah-rumah ibadat. Yang pertama itu supaya Yesus bisa memberikan kesaksian kepada top leader ataupun sidang majelis yang ada di rumah ibadat itu. Walaupun pada waktu itu ada sejumlah penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan. Bukan berarti Kristus setuju dengan perbuatan-perbuatan para pemimpin di rumah ibadat itu ya. Tetapi disitulah Kristus bisa menyampaikan pesan-pesan ilahi karena orang-orang Yahudi itu kan cenderung berkumpul di rumah-rumah ibadat ya. Nah bagi orang Yahudi rumah ibadat itu bukan hanya untuk bersekutu memuji menyembah Allah tetapi multifunction. Yang pasti tidak digunakan untuk maksiat. Nah, yang kedua, supaya Yesus mendapatkan kesempatan untuk berkhotbah di sana. Kenapa kok perlu berkhotbah? Iya, karena dengan berkhotbah itu setiap orang hanya bisa mendengar dengan telinga dan kalaupun tidak setuju, dipaksa setuju karena sifatnya apa? Monolog ini kan bukan sifatnya dialog. Nah, Yesus berkhotbah di rumah-rumah ibadat di mana orang berkumpul dengan harapan untuk mendengarkan khotbah Yesus. Jadi preaching dan teaching itu menjadi satu paket yang Yesus gunakan sebagai produk unggulan, sebutlah begitu ya, itu istilah yang bisa digunakan untuk masa kini dalam pelayanan Kristus. Preaching and teaching.
Kalau preaching itu monolog, kalau teaching itu kan bisa dialog, gitu ya. Nah, Yesus mengajar untuk memberitakan kerajaan Allah. Jangan lupa itu ya. Artinya apa? Tekanan utama daripada yang Yesus ajarkan itu bicara tentang gospel, Injil itu sendiri ya. Nah, istilah memberitakan itu biasanya dilakukan dalam suasana yang formal. Disampaikan dengan tegas, jelas, di depan orang banyak dengan tujuan apa? Menarik perhatian. Ya, uh, preaching itu kalau Paulus kan berkata dalam surat Timotius itu kerukson logon dalam bahasa Yunani ya. Beritakanlah firman itu. Nah, yang disebut dengan uh, preaching, ya, preaching itu memberitakan itu seseorang diumpamakan seperti utusan raja atau kaisar, pemimpin tertinggi ya, di depan banyak orang yang mana preaching itu seperti pengumuman satu message yang harus disampaikan kepada rakyat. Jadi istilah keruson atau kerukson itu sebenarnya melekat di dalamnya makna siapa yang memberitakan itu dia diidentikan seperti utusan raja atau kaisar. Dan apa yang disampaikan itu sesuatu yang signifikan kepada rakyat. Nah, mungkin agak berbeda di masa kini. Khotbah kadangkala menjadi bahan banyolan, bahan guyonan, khotbah disoriented, keluar dari orientasinya. Khotbah menjadi lawakan. Khotbah menjadi tempat untuk menuding. Khotbah menjadi tempat untuk mengungkapkan kekesalan. Khotbah dijadikan sebagai media sarana untuk berpolitik dan sebagainya. Kita perlu sebagai pelayan Tuhan untuk mereview kembali. Sebenarnya preaching kita itu preaching yang bagaimana? Khotbah-khotbah kita itu khotbah yang seperti apa sih sebenarnya? Apakah betul kita masih konsisten untuk menyampaikan pesan raja kita di atas segala raja, yaitu firman Allah? Satu pesan di mana orang harus mendengarkannya dengan baik. Itu sebabnya saya mau sampaikan dalam kesempatan ini bahwa kita sebagai pelayan harus prepare, harus siap dengan matang untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan kepada umat yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Ya. Nah, wibawa seorang pemberita ya, itu sangatlah dominan, sangat dibutuhkan untuk pendengar mengerti bahwa isi berita tersebut sangat. Itu sebabnya uh, kewibawaan ini sangat krusial. Bagaimana orang bisa berkhotbah tentang jangan mencuri sementara dia sendiri mencuri? Betul begitu ya? Khotbah itu kan bukan hanya bicara tentang blessing, berkat Tuhan, tapi juga bicara tentang dosa, ajakan untuk bertobat. Makanya eh, keteladanan itu akan menjadi magnet atau daya tarik yang kuat bagi setiap orang untuk menjadi pengkhotbah yang terbaik. Ingat ya, mungkin jemaat tidak terlalu senang dengan khotbah kita yang benar. Misalnya expository preaching gitu ya. Khotbah expository. Eh, dalam pengertiannya kemudian eh, sulit persiapannya dan jemaat juga
terkadang tidak siap mendengarkan khotbah yang high quality itu ya. Maaf nih, jemaat terkadang lebih suka khotbah yang singkat, khotbah yang lucu, khotbah yang bisa membuat tertawa ya, bahagia, walaupun kadangkala khotbahnya itu keluar dari teks yang dibaca. Nah, Yesus Kristus menjadikan pengajaran sebagai pengumuman atau pernyataan bahwa kerajaan Allah telah datang melalui dirinya sebagai seorang juru selamat. Yesus mengajar dan memberitakan Injil, apa tujuannya? Jelas sekali ya, untuk memproklamirkan kabar baik. Kabar baik apa? Orang berdosa yang mestinya dihukum tidak lagi karena ada pengampunan, bahkan mendapatkan kepastian hidup kekal. Nah, Yesus Kristus ini mengajar, memberikan instruction dan arahan dengan tujuan apa? Ada orang yang merespon terhadap pemberitaannya. Ini penting ya. Nah, dalam pemberitaan atau pengajaran itu disertai dengan apa? Tanda-tanda heran, tanda-tanda kuasa kesembuhan. Nah, itu sebabnya kenapa dalam pelayanan Yesus itu kita perhatikan mujizat itu begitu menonjol. Karena itu cara yang Kristus terapkan agar orang lain itu membuka diri terhadap berita Injil, keselamatan melalui diri. Jangan lupa loh, tekanan utamanya itu bukan mujizatnya, bukan kesembuhan ilahi ataupun berbagai perbuatan supranatural. Bukan. Yang utamanya itu adalah orang itu menerima Injil ataupun gospel yang Yesus sampaikan. Nah, untuk bisa meyakinkan bahwa apa yang Yesus sampaikan itu adalah pesan atau maksud dari Allah, maka Tuhan memberikan kuasa atau power kepada Kristus dengan tanda-tanda heran itu. Di mana mujizat itu atau tanda-tanda itu tidak bisa dilakukan kecuali oleh Kristus itu sendiri. Jadi Yesus mengajar dan memberitakan Injil dengan tujuan yang jelas, dengan tujuan yang pasti. Memproklamirkan kabar baik tentang keselamatan, Yesus mengajar dengan instruction supaya orang memberikan respon terhadap pemberitaan. Supaya orang respon terhadap pengajarannya, ini sertai dengan tanda mujizat semuanya. Mengajar itu adalah salah satu fungsi utama dalam pelayanan Yesus. Nah, uh, penyakitnya di masa kini ini adalah uh, banyak orang suka mengajar, tapi tidak mau belajar. Artinya dia menjadi pengajar menurut apa yang dipikirkannya, baik dan benar. Tanpa membandingkan pemikiran atau pemahaman itu dengan yang lainnya. Kita itu kan bisa berkata ini yang terbaik setelah kita membandingkan dengan yang lain. Nah, seorang dosen akan begitu yakin mantap mau menjelaskan ataupun menyajikan materi waktu kuliah atau webinar begini, kalau dia prepare untuk materi yang harus diajar. Jadi tidak bisa tiba saat tiba akal. Jadi, artinya apa? Begitu mengajar langsung muncul pemikirannya. Tidak begitu. Dia harus belajar dulu supaya tajam pengajarannya itu. Apa yang disampaikan itu akan menjadi tumpul ataupun tidak memberikan kontribusi yang signifikan kepada audiens pendengar apabila yang bersangkutan tidak siap untuk belajar. Nah, saya mau menyampaikan bahwa secara khusus buat para gembala, mengajar dan berkhotbah itu satu paket yang tidak dapat dipisahkan. Jadi eh, kalau orang cuma rajin berkhotbah, tidak memberikan pembinaan rohani kepada jemaat, saya justru bertanya, ada apa? Jangan-jangan khotbah itu bukan digunakan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, tapi sebagai salah satu, bahkan mungkin satu-satunya untuk menyampaikan isi hati seorang gembala kepada umat.
Karena dia kecenderungannya cuma mengajar, tapi tidak, kecenderungannya hanya berkhotbah, tapi tidak mengajar. Kan ada gembala yang hanya bisa berkhotbah, tapi tidak mau mengajar. Saya mau katakan bahwa itu kesengajaan yang keliru. Karena tugas gembala itu bukan hanya berkhotbah, tapi juga mengajar. Nah, untuk bisa mengajar itu orang harus belajar. Nah, kadangkala gembala ini agak susah kalau memberikan waktu untuk belajar. Apalagi habitnya kan khotbah-khotbah terus ya. Khotbah itu kan monolog. Di Indonesia tidak ada yang dialog. Sementara kalau mengajar itu kan dialog. Nah itu problem. Ada tanya jawab. Ada komentar atau respon atau masukan dari audiens atau orang yang diajarkan terhadap kita yang memberikan pembicara. Nah, Tuhan Yesus menjadi pengajar yang kreatif. Dia tidak kehabisan ide. Selalu menciptakan satu situasi kondisi yang membuat orang itu menemukan ada yang baru. Ada sesuatu yang mudah dipahami karena ucapan-ucapan Yesus itu menyentuh lingkungan ataupun bahasa sekarang itu membumi. Bahasa-bahasa Kristus itu sampai saat ini adalah merupakan bahasa-bahasa yang membumi dan saya bisa katakan itu selalu sesuai dengan konteks, terupdate. Nah, eh, Yesus mengajar dengan kreatif, dengan penuh kuasa dan ajaib, melebihi orang-orang yang biasa. Kenapa? Karena Roh Allah kan hinggap ada pada Kristus. Nah, bahan pengajaran Yesus itu saya boleh katakan berasal dari pengajaran-pengajaran yang tradisional sebenarnya. Namun tetap berlaku sepanjang abad, sepanjang masa. Buktinya sampai hari ini kita tetap berpegang pada Alkitab. Nah, eh, pengajaran Yesus yang bersifat tradisional itu dimulai dari membaca kitab suci. Kalau Anda perhatikan dalam Lukas 4 ayat 16 berkata, ia datang ke Nazaret, ya, tempat ia dibesarkan dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat ia masuk ke rumah ibadat lalu berdiri hendak membaca dari Alkitab. Ayat 17. Kepadanya diberikan kitab Nabi Yesaya dan setelah dibukanya ia menemukan nats di dalamnya ada tertulis ayat 19 18 Roh Tuhan ada padaku oleh sebab itu ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin dan ia telah mengutus aku ayat 19 ini sampai ayat yang ke 21 ya untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang buta, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian ia menutup kitab itu dan memberikannya kepada para pejabat, lalu duduk, dan mata semua orang dalam rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu ia mulai mengajar maksud saya, mengajar mereka katanya pada hari ini genaplah nats ini sewaktu kamu mendengar. Jadi sasaran pengajaran Yesus itu sangat terkait dengan love to God and love to another. Mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Itu pengajaran yang sangat khas sekali yang unggul melebihi pengajaran apapun juga. Ya. Nah, pelayanan kasih yang dilakukan dengan cara mengajar di masa kini juga harus mengikuti teladan Kristus ya. Kristus tidak berfokus pada mengajar aturan-aturan hukum yang dapat dikatakan sesuatu yang kata orang Jakarta remeh-temehnya gitu. Tetapi dia fokus langsung kepada kasih karunia atau belas kasihan Allah yang berlimpah-limpah. Tidak berarti Kristus mengabaikan tentang aturan ya.
Tapi bagi Kristus kasih karunia itu lebih tinggi daripada aturan-aturan. Nah, setelah orang memahami konsep ini, maka love itu menjadi satu action yang nyata karena love itu sifatnya mengeducate, mendidik, ya, membentuk dan memulihkan setiap orang. Nah, pelayanan kasih itu harus ditujukan kepada semua orang ya. Perhatikan, tanpa membeda-bedakan pendidikan, ekonomi, sosial, dan berbagai status atau level lainnya. Pelayanan kasih itu dilakukan dengan cara mengajar segala sesuatu tentang Yesus. Jadi seseorang yang menjadi pengajar itu harus banyak paham tentang Kristus, bahkan informasi atau pengetahuan yang tidak tertulis di dalam Alkitab. Nah, kasih kepada Kristus itu atau kasih Kristus yang ada dalam diri setiap orang itu menjadi motor penggerak yang memotivasi sehingga ada action untuk melakukan yang terbaik kepada Kristus. Sebab Kristus sendiri itu adalah bukti konkret daripada kasih Bapa yang mana Yesus mati di atas kayu salib. Jadi pengorbanan Kristus itu klimaknya adalah mati di atas kayu salib. Baik, masih ada beberapa lagi, tapi saya mau berikan kesempatan agar teman-teman memberikan respon terhadap loving leadership ini. Ya, silakan memberikan masukan, pertanyaan, atau pernyataan juga boleh. Silakan. Ya, di unmute aja, teman-teman. Mungkin ada testimoni yang mau disampaikan, silakan. Ya, Brother Anton, halo. Halo, Brother Anton. Untuk sementara belum ada, Pak. Oh, begitu. Oke. Ya. Ini Brother Anton sama dengan Niwayan Jati nih ya? Sama ya? Atau beda? Beda ya? Berbeda, Pak. Oh, beda. Oke. Oke. Silakan. Niwayan Jati, ada yang mau disampaikan tentang loving leadership? Silakan. Atau ada pertanyaan? Halo? Ya, teman-teman yang lain, ada sahabat saya dari Kalimantan Timur nih, Pak Pendeta Filipus Dayak. Silakan. Ya, salam, selamat malam, Pas. Malam. Ya, bisa lihat. Saya bisa lihat Ya, kameranya. Sorry, selamat kamera saya kurang bagus. Ya, malam silakan. semuanya. Ya. Kan, ya. Maaf, malam kemarin tidak sempat hadir karena dalam perjalanan ikut kapal jadi tidak jelas. Malam ini syukur bisa ikut. Ya, kalau bagi saya sendiri leadership ini apa namanya, kita sepertinya diberikan satu pengertian baru bahwa apa yang telah disampaikan oleh Pak Pastor tadi seperti menyingkap sesuatu yang jujur ya, kalau di apa di pemahaman kita itu kan saya rasa memang masih banyak kurang ya Pak. Jadi materi ini ya tentu membuka lagi pengaruh baru bagi kita Pak, seperti itu. Berkaitan dengan seperti yang disampaikan tadi, khusus
yang saya ikuti adalah kaitan dengan cara Tuhan Yesus dalam pemberitaan, ya, tidak memandang orang, dan kemudian poin-poinnya tadi itu tidak menunggu, ya, tapi beliau yang menjangkau seperti itu. Bersifat aktif. Oke. Ya, itu. Ya, pada intinya sangat memotivasi kita, Pak, untuk mengikuti jejak apa yang sudah dilakukan oleh Yesus, seperti itu, Pak. Makasih, Pak. Ya, terima Memberkati. kasih Pak Pendeta Filipus. Iya. Eh, sikap Kristus yang aktif itu kan, yang tidak pasif itu kan ada harganya, ya. Ya, Ada harganya. Harga yang saya Ya. maksudkan di sini adalah ada sesuatu yang harus dibayar. Memang tidak mudah, ya. Tidak mudah karena hanya orang yang memiliki kemampuan atau pengertian yang tinggi tentang loving leadership ini yang berani mengambil keputusan untuk berkorban. Mengapa saya katakan demikian? Karena kecenderungan orang itu kan bukan give tapi take. Artinya Ya. kecenderungan orang itu bukan memberi tapi kan menerima. Kalau bisa apa yang ada semakin bertambah dan bertambah. Nah, kalau bicara loving leadership ini yang Kristus lakukan ini kan dia jelajah semua orang di kota dan desa itu dilayani dengan mengajar dan berkhotbah. Saya menyampaikan tadi bahwa pengajaran Kristus itu bersumber dari Perjanjian Lama. Dia banyak membaca kitab Yesaya, ya. Walaupun yang saya katakan dalam Matius 4 itu Yesus berkata ada tertulis 3 kali itu adalah ungkapan yang diambil dari Ulangan. Nah, ini menarik. Sampai pada posisi di mana seseorang mengimplementasikan loving leadership ini. Jadi kalau boleh saya katakan dia sudah selesai dengan dirinya sendiri. Karena manusia itu pada prinsipnya kan ego, ya. Ego. Tapi ketika dia bisa memberi, berkorban, bersifat aktif, kreatif, itu kan yang Yesus miliki, ya. Kasihnya yang unlimited itu sebagai implementasi daripada loving leadership yang dicontohkan itu sangat tidak mudah, ya. Sangat tidak mudah. Karena saya katakan orang itu sudah selesai dengan dirinya sendiri, artinya bukan tidak ada kebutuhan, tapi di dalam dirinya itu bagaimana memperkenalkan gospel Injil itu merupakan hal yang paling utama. Saya tidak sebutkan sinode mana, tapi ada moto dari salah satu sinode di negeri ini yang berkata, menangkan jiwa berapapun harganya. Itu kan pernyataan yang lebih spesifik, lebih khusus, ya. Karena kalau kita bicara tentang Injil, ya memberitakan Injil. Tapi gregetnya itu sulit kita temukan. Nah, gregetnya itu kalau boleh saya katakan pada malam ini adalah loving leadership itu untuk kita dalam pelayanan itu. Gimana ini menjangkau orang, ya, dari yang termudah, yang terdekat, family, handai tolan dan sebagainya itu, bukan hanya dengan datang satu kali dengan segala tantangannya menjadi lemah, tetapi ada satu upaya seolah-olah memenangkan jiwa ini sesuatu yang menjadi habit, kesukaan. Nah, itu yang tidak mudah, ya. Jadi orientasi living leadership ini adalah gospel, Injil, kabar baik. Kalau kita cek 1 Korintus 15 ayat 3-4 itu, gospel itu sendiri kan, Injil itu sendiri kan
Paulus berkata, sebab yang sangat penting telah kusampaikan kepadamu ialah apa yang telah kuterima sendiri. Ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita sesuai kitab suci, bahwa ia telah eh, dikuburkan, dan bahwa ia telah dibangkitkan pada hari yang ketiga sesuai dengan kitab suci. Ya, begitu kira-kira ya, Pak Pendeta Filipus ya. Terima kasih buat Pak Pendeta Filipus ya. Teman-teman yang Ya, lain silakan berikan komentar. saya sepakat Pak Pastor. Sepakat sekali bahwa Ya, seorang yang seperti Yesus itu adalah seorang yang mampu mengembangkan diri sendiri, artinya berkuasa. Dan saya melihat bahwa memang itu kuncinya, Pak. Kuncinya. Gitu. ya kuncinya ya. Dan memang yang paling Yang susah sudah, ini kan melakukannya ya. ya, Karena ya di era modern ini rasanya kurang abdol orang itu kalau tidak ego ya. Nah, orang yang bisa living leadership ini kan orang yang egonya itu bukan tidak ada, tapi egonya itu sudah dikuasai. Itu sebabnya saya katakan iya, orang ini sudah selesai setuju. dengan dirinya sendiri ya. Dan itu sangat tidak Ya, mudah living leadership ini. Baik, betul. terima kasih Pak Pendeta Filipus. Terima Oke, kasih, Pastor. Terima ya. kasih. Teman-teman yang lain silakan kasih komen. Mungkin masih ada teman-teman yang lain masih komen, silakan. Kita masih panjang waktunya. Oke, kalau begitu saya langsung melanjutkan lagi ya dengan materi eh, selanjutnya ya. Bentar ya. Oke. Ya, bisa lihat ya PowerPoint-nya ya. Bisa ya? Belum muncul lagi. Belum ya? Ya, yang ketiga bisa? Bisa ya? Bisa, bisa. Oke, thank you. Ya, yang ketiga Yesus memulihkan semua orang dengan kasih. Nah, perhatikan baik-baik apa yang dikatakan oleh Matius ya. Matius 9 ayat 35. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadah dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Nah, kata kuncinya di sini kan melenyapkan. Melenyapkan itu kan identik dengan apa? Memulihkan. Nah, istilah menyembuhkan ya, atau istilah memulihkan itu ya eh, dari kata terapeuon, dari kata terapeuo. Itu merupakan verb ya, verb eh, participle present active nominative masculine singular. Secara gramatikal diartikan Yesus menyembuhkan atau Yesus melenyapkan secara terus-menerus. Nah, eh, terapeo ini lebih banyak digunakan memang betul ya untuk menyembuhkan. Menyembuhkan justru tidak kepada eh, pengobatan medis, tetapi lebih pada kesembuhan sejati yang dibawa oleh Kristus. Nah, Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, punya kuasa untuk memulihkan, punya kuasa untuk melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Dan kalau kita cek, Yesus mempunyai kuasa untuk menyembuhkan, memulihkan. Pelayanan itu dilakukan dengan penuh kuasa, ya. Tapi perlu dipahami bahwa ada kesalahan dalam pengertian untuk masa kini. Dianggap bahwa kuasa di dalam pelayanan itu lebih utama daripada khotbah. Tapi tidak, kalau kita cek Markus 4 ayat 23 itu ya, similar ya, sama. Kuasa untuk menyembuhkan, kuasa untuk mengusir setan, kuasa untuk melakukan apapun juga di dalam pelayanan yang sifatnya itu disebut mujizat, itu nilainya sama dengan khotbah.
Tapi saya juga tidak sepakat ada orang atau gereja atau denominasi yang tidak percaya lagi kepada mujizat atau kuasa penyembuhan pengusiran setan, ya, karena menganggap bahwa itu sudah selesai terjadi pada zaman Yesus, dan yang paling utama itu adalah mengajar Alkitab. Dalam kemurahan Tuhan, saya diizinkan Tuhan puluhan tahun mengajar homiletika, ya. Saya melihat ada fenomena yang terjadi pada gereja tertentu secara eksklusif, lebih banyak mengutip pendapat-pendapat tokoh-tokoh gereja ataupun tokoh-tokoh teologi dibandingkan menjelaskan teks Alkitab itu secara komprehensif dengan eksegesis yang sangat baik. Nah, menurut saya itu satu kekeliruan. Saya tetap memposisikan diri sebagai pelayan Tuhan bahwa Alkitab itu yang paling utama. Karena satu-satunya kebenaran yang tidak pernah berubah dan tidak pernah salah itu hanya Alkitab. Jadi ketika orang berkhotbah, khotbahkanlah Alkitab. Kalaupun ada referensi, kalaupun ada tafsiran, nah itu tidak boleh diabaikan juga. Tapi bagaimana kita punya pemahaman sebagai seorang pengkhotbah atau sebagai seorang gembala itu tidak boleh sangat dipengaruhi, didominasi oleh tokoh-tokoh di luar Alkitab. Saya tahu bahwa Alkitab itu kan di zaman Yesus, ya. Sebutlah itu perjanjian baru, ya. Sementara ini kan sudah 2023. Dunia mengalami perkembangan. Tetapi hemat saya, Alkitab harus di atas, sementara pendapat-pendapat ataupun juga pemikiran-pemikiran para teolog itu harus di bawah. Kelihatannya ini tidak populer pernyataan saya, ya. Suatu ketika saya diuji oleh Dr. Chris Marantika, tesisnya itu sekitar jam 1 pagi, karena waktu itu ujian tesis banyak. Dan saya kena jam 1 pagi itu. Menurut saya tesis saya itu sudah bagus. Karena yang bimbing juga ketua, ya. Dan saya merasa bahwa apa yang saya tulis itu oke. Karena sudah di proof, ya, sudah disepakati, sudah disetujui, sudah di ACC sama ketua. Saya tidak begitu cenderung untuk mengutamakan eksposisi Alkitab pada waktu itu. Tetapi lebih kepada pakar-pakar atau pendapat-pendapat pada umumnya. Walaupun dilatar belakangi oleh, maksud saya yang memberi pendapat itu juga memiliki latar belakang teologi. Waktu itu saya menulis tentang pernikahan. Nah, Pak Kris ini tidak setuju. Lebih menginginkan, beliau sudah meninggal, ya, menginginkan bahwa tulisan saya itu lebih kepada eksegesis, karena itu merupakan hal yang paling utama. Nah, apa hubungannya di masa kini? Saya sangat bersyukur atas peristiwa hari itu, ya. Sampai hari ini saya merasa sangat diberkati dengan apa yang terjadi pada peristiwa dini hari itu, tesis itu. Saya kalau memperhatikan khotbah-khotbah sekarang, coba kita cek di sekitar kita lah, ya. Kalau Anda di desa, pergilah ke kota. Kalau Anda di kota, pergilah di desa. Supaya bisa membanding. Ikutlah ibadah di berbagai dimensi. Atau jangan hanya mendengarkan khotbah di organisasi denominasi Anda, tapi juga di tempat yang lain. Lebih baik kalau cross, ya. Artinya kalau Anda orang karismatik, pergi
ke tempat yang non-karismatik gitu. Nah, kalau Anda non-karismatik, pergilah ke karismatik gitu ya. Saya tidak menyebut denominasi ya. Nah, sekarang eh, bermunculan itu. Bagaimana firman Tuhan itu tidak dijelaskan dengan baik. Teks dibaca tapi tidak diuraikan. Si pengkhotbah mulai bicara secara umum. Jadi kewibawaan firman Tuhan itu tidak mendapat porsinya. Nah, itu menjadi sesuatu yang sangat memprihatinkan. Itu sebabnya pengkhotbah harus memprepare dirinya sedemikian supaya khotbah-khotbah yang disampaikan itu alkitabiah. Saya masih konsisten untuk lebih cenderung menjelaskan Alkitab itu dengan baik dibanding dengan mengutamakan kesaksian ataupun ilustrasi dan berbagai informasi lain. Apa yang dimaksudkan oleh teks Alkitab itu, itulah yang perlu dikuak, yang perlu dijelaskan dengan tuntas. Nah, ini tadi bicara tentang khotbah. Memprihatinkan. Ada gereja yang lebih mengutamakan pujian dan penyembahan dibanding dengan khotbah. Ada gereja yang menganggap khotbah yang lebih utama dibanding dengan mujizat atau mengabaikan mujizat. Kalau ditanya posisi keynote speaker pada malam ini, di mana saya menjawabnya, khotbah itu tidak boleh direndahkan atau lebih tinggi daripada karya mujizat itu. Harus dijadikan itu sebagai satu paket di dalam ibadah. Kesaksian harus dikasih kesempatan, ujian penyembahan juga harus dikasih kesempatan, khotbah juga harus dikasih kesempatan. Mengapa? Karena tidak ada yang harus lebih utama dari semuanya. Semuanya harus berjalan secara bersama atau secara paralel. Ya. Nah, itu sebabnya Yesus mengusir setan. Setan itu diusir untuk apa? Itu bagian daripada penyembuhan. Matius 15 ayat 28. Orang sakit itu bisa disembuhkan dengan cara setannya keluar. Tapi saya juga tidak sepakat ya kalau orang sakit pasti ada setan. Tidak semua sakit karena setan. Sakit bisa karena alam, kelalaian menjaga tubuh, ya, terus kelelahan, ataupun juga karena kuasa gelap. Jangan buat satu model yang harus di general, yang mengakibatkan orang lain harus terpaksa walaupun tidak sadar untuk mengikuti pola yang kita mau. Gak boleh itu. Itu satu kekeliruan. Ya, perintah Tuhan Yesus agar semua orang beriman kepada Tuhan diteguhkan melalui berbagai kesembuhan ataupun berbagai tanda heran. Yang intinya lagi-lagi itu bicara tentang demonstrasi kasih Allah. Oke, yang keempat, Yesus konsisten mengutamakan belas kasihan untuk semua orang. Konsisten itu maksudnya apa? Tidak ada perubahan kualitas kasih yang diberikan oleh Kristus. Jadi sama ya, tidak berubah. Nah, kalau kita cek Matius 9, ayat yang ke-36 kan berkata demikian. Melihat orang banyak itu tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka. Karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Ini tentu sinkronis ada hubungan dengan ayat 35 tadi.
bicara tentang penyembuhan itu, pemulihan itu, atau pengusiran siapa. Nah, istilah belas kasihan diterjemahkan dari kata Yunani esplagmiste, dari kata dasar splagmizoma. Itu merupakan participe aorist aktif genitif maskulin singular. Secara gramatikal itu menunjukkan apa? Yesus melihat orang banyak, maka hati Yesus itu tergerak oleh belas kasihan. Nah, istilah splagizomai ini secara historikal itu dimaknai sebagai perasaan terdalam yang mengasihi atau berbelas kasihan dan sering terekam dalam sikap Yesus terhadap orang banyak atau individu. Nah, istilah splagizomai ini mencerminkan apa? Kemurahan hati Tuhan itu sendiri yang sifatnya utuh atau total, ya. Menekankan satu keprihatinan yang mendalam terhadap ketidakpedulian atau kecerobohan manusia yang harus binasa. Nah, Yesus itu dalam pelayanannya itu konsisten atau terus-menerus mengedepankan yang disebut dengan compassion atau belas kasihan untuk semua orang. Perhatikan, untuk semua orang. Nah, jadi belas kasihan itu muncul ketika Yesus melihat manusia letih lesu. Itu sebabnya Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berat, aku akan memberikan padamu. Manusia itu diumpamakan seperti domba yang tidak bergembala. Nah, Yesus sebagai gembala yang baik, Yesus mau menggembalakan manusia. Itu sebabnya dia memiliki belas kasihan. Karena dengan belas kasihan itu dia bisa merasakan, berempati, bukan hanya bersimpati, tetapi berempati terhadap penderitaan dan kelemahan-kelemahan yang dialami oleh manusia. Nah, Ibrani 4 ayat 15 itu kan memberikan penguatan untuk peneguhan kepada kita. Bahwa imam besar yang kita punya itu adalah imam besar yang pernah menjadi manusia, yaitu Yesus. Kenapa Yesus harus jadi manusia? Karena dengan Yesus jadi manusia, utamanya adalah menjadi sang juru selamat. Tetapi ini juga menjadi penghiburan bagi manusia umatnya, bahwa Yesus itu merasakan apa yang dialami oleh manusia. Sehingga berbagai penderitaan, tekanan, kesesakan, sakit penyakit, ataupun yang lainnya, satu pergumulan hidup secara manusia, tanpa dosa loh ya, itu dirasakan oleh Kristus. Nah, dengan demikian, Kristus itu menjadi apa? Berempati pada umat. Ini menarik. Dalam sekali ya sebenarnya pengertian Kristus itu menjadi manusia. Jadi adalah kekeliruan, dan saya kira itu pernyataan yang tidak bermutu, tidak berkelas lah. Kalau ada yang menyatakan Tuhan itu hina sekali, rendah sekali, bodoh orang yang mempercayai Tuhan jadi manusia. Tuhan kok jadi manusia? Tuhan yang tidak terbatas kok menjadi manusia? Kenapa itu muncul? Karena konsep tentang kenosis, Kristus menjadi manusia, itu tidak dipahami dengan baik oleh orang tersebut. Gitu ya. Ya, selanjutnya yang kelima adalah Yesus memprioritaskan semua orang untuk memperoleh kerajaan sorga, ya. Itu Matius 9 ayat 30 sampai dengan ayat 35. Perhatikan teks ayat 37 ya sampai dengan 38 maksud saya. Firman Tuhan berkata demikian. Maka katanya kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Jadi ini ceritanya ini Yesus ini luar biasa ya. Dia peduli dengan semua orang, kemudian dia mengajak, kemudian dia memulihkan, kemudian dia konsisten dengan belas kasihan. Bukan cuma sampai situ, tapi dia juga memberikan prioritas untuk semua orang agar semua orang itu memperoleh kerajaan surga. Nah, itu sebabnya Matius 7 ayat 37 sampai dengan 38 itu menjadi teks yang memberikan
penguatan akan tersebut. Perhatikan firman Tuhan berkata demikian. Maka kata Yesus kepada murid-muridnya, tuaian memang banyak. Itu Yesus sendiri yang ngomong. Tapi pekerja sedikit. Nah, tuaian ini dimaksudkan di sini apa? Itu tadi. Sebelum ayat 37 itu, mulai dari ayat 35 itu. Bahwa orang-orang yang bermasalah itu sebenarnya adalah harvest atau tuaian. Yang perlu dituai. Orang-orang ini perlu dimenangkan bagi Kristus gitu lah. Tapi yang melakukan itu sedikit. Nah, teks Matius 9 ayat 37 sampai dengan 38 itu menjelaskan bahwa Yesus dalam pelayanannya menjadikan manusia sebagai fokus pelayanan, bukan yang lain. Artinya apa? Setiap orang harus kita lihat sebagai tuaian untuk dimenangkan sehingga orang tersebut memperoleh kerajaan Allah. Satu ketika saya diundang Natal nih ceritanya. Diundang Natal atas salah satu gereja karismatik di Kang, dia pakai hotel gitu ya. Dan saya khotbah di situ. Cukup banyak sih ya, ratusan. Saya ngomong begini, kalau Natal itu identik dengan bagi-bagi hadiah. Yang buat kado siapa? Anak-anak Tuhan. Terus kadonya dibagikan ke siapa? Sama anak Tuhan. Yang ulang tahun itu siapa sebenarnya? Yang ulang tahun kan Yesus. Maka kadonya semestinya diserahkan kepada siapa? Yesus. Yang terima kado itu kan yang ulang tahun. Nah, timbul pertanyaan. Terus mestinya ibadah Natal itu apa? Momen kasih kado sama Yesus. Bagaimana caranya kasih kado sama Yesus? Ya harus tuayan. Jadi orang itu harus mempersembahkan jiwa-jiwa. Ada orang yang dimenangkan. Makanya waktu Natal itu sebenarnya bukan ajang show gitu ya. Ajang untuk tampil. Oke lah kalau ada acara-acara. Tapi signifikansinya di mana? Hal yang paling utama apa? Ada jiwa baru yang dibawa kepada Yesus. Menarik sebenarnya kalau Natal itu dijadikan KKR gitu. Kenapa? Kan mau kasih hadiah untuk Yesus. Dan cara ngasih hadiah untuk Yesus gimana? Ya bawa jiwa lah ke Kristus. Jadi ini penting buat kita ya. Bagi Yesus itu permasalahan di dalam pelayanan ini, di harvest ini, bukan tidak ada pekerja. Jadi sudah ada pekerja, sudah ada orang yang menyerahkan diri. Namun kurang. Sebabnya dikatakan minta. Minta kepada Tuhan yang mempunyai tuayan. Supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja. Jadi yang punya tuayan ini, yang punya harvest ini siapa? Ya Tuhan sendiri. Kan jiwa-jiwa itu kan dipersembahkan kepada Tuhan dan kepada manusia. Artinya apa? Apakah meminta di sini dimaknai sebagai doa? Meminta di sini sebagai sesuatu yang lebih dari itu? Mengambil satu tindakan untuk mempersiapkan orang menjadi pelayan di ladang. Intinya adalah ada orang yang melayani, menangkan jiwa, tapi itu tidak cukup. Kurang. Orang-orang yang siap untuk menerima Yesus itu sebenarnya jauh lebih banyak dibanding dengan orang yang mau membawa Kristus, mau membawa orang itu kepada Kristus. Nah, yang menjadi problem itu adalah kita masih dalam pikiran atau perasaan semata. Bagaimana orang bisa terima Yesus ya? Kan itu tidak mudah, apalagi bukan orang Kristen. Tapi yang menarik di sini adalah kita mulai dulu. Memang tidak mudah, tapi penyertaan Tuhan ada. Kalau kita
tetap berusaha untuk memenangkan jiwa itu jalur on the track. Itu jalur yang tepat itu ya. Bukan jalur yang keliru. Bukan jalur yang keliru. Jadi servant leadership, kepemimpinan hamba, itu pelayanannya berorientasi kepada semua orang tanpa terkecuali. Semua orang ini mau diapain? Untuk memperoleh kerajaan surga, begitu intinya. Itu yang sangat penting. Nah, Tuhan memanggil semua orang percaya untuk pergi memberitakan Injil kerajaan Allah itu. Menjadikan semua bangsa muridnya. Nah, kalau kita perhatikan teks Matius 28 ayat 19-20 itu kan tidak simpel. Karena itu, artinya apa? Absolut. Karena dimulai dengan kata karena itu. Hubungan sebab akibat. Pergilah. Bukan hanya absolut, tapi agresif. Kenapa agresif? Pergi itu kan satu tindakan agresif, bukan pasif. Jadikan semua bangsa. Apa itu perintah itu? Universal. Universal itu artinya apa? Tidak hanya orang tertentu. Karena sasaran discipleship pemuridan ini adalah semua bangsa. Menjadi murid Yesus. Nah itu baru sampai pada pengertian itu yang kita gali. Masih banyak lagi. Bukan hanya absolut, agresif, universal. Nah, ini mau menjelaskan apa? Bahwa di dalam tuayan itu intinya harus jelas orang memperoleh kerajaan surga. Tidak populer sih kelihatannya apa yang dilakukan ini. Kenapa? Karena umumnya orang datang beribadah, sebutlah begitu. Yang dia cari bukan Tuhan, tetapi hal-hal yang menjadi kebutuhan pribadi. Tuhan itu menjadi sekunder, bukan sebutnya. Oke, yang keenam, Yesus memberi kuasa untuk menuntun semua orang masuk kerajaan surga. Jadi bukan hanya memprioritaskan, tapi yang menarik dia juga memberi kuasa untuk menuntun semua orang masuk dalam kerajaan surga. Matius 10 ayat 1. Nah, firman Tuhan berkata demikian. Yesus memanggil ke-12 muridnya. 12 murid itu ya. Bukan 11, ini masih 12 ya. Masuk berarti Yudas di dalamnya masih ada nih. Kira begitu. Dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh jahat, untuk melenyapkan segala penyakit dan lemah. Setiap umat Allah melayani Tuhan harus mengandalkan kuasa Yesus. Kenapa? Karena pekerjaan yang dilakukan ini pekerjaan Tuhan, bukan pekerjaan manusia. Sesuatu yang ilahi harus melekat pada diri seseorang untuk bisa melakukan pelayanan ini. Kalau nggak bisa. Nah itu sebabnya roh jahat itu bisa diusir dengan kuasa Kristus. Sakit penyakit itu bisa sembuh dengan kuasa Kristus. Bukan kuasa yang lain. Kenapa? Karena semua pelayanan dilakukan ini orientasinya dipersembahkan kepada Kristus. Di mana tuayan itu pemiliknya adalah Kristus itu sendiri juga. Kan segalanya sudah diberikan Kristus oleh Bapa. Nah, kepemimpinan mengasihi itu tidak bisa tanpa doa dan kuasa. Satu paket itu. Kuasa itu tidak datang tiba-tiba tanpa persekutuan atau intimasi dengan Tuhan. Kuasa ada karena kedekatan kita dengan Tuhan. Transfer power dari Tuhan kepada kita. Jangan lupa loh, bahwa kepentingan semua ini adalah gospel atau Injil. Kepentingan semua adalah keselamatan di dalam Yesus. Jadi,
Sebenarnya hemat saya begini, apapun yang dikerjakan dilakukan di dunia ini, orientasinya itu satu saja, orang berpindah dari neraka kepada surga. Lagi-lagi bicara tentang apa? Gospel salvation. Nah, Yesus menginginkan agar semua pengikutnya itu berperang melawan kuasa-kuasa kejahatan. Berbagai dosa-dosa itu yang harus diperangi. Terus mengusir roh jahat, menyembuhkan orang sakit. Walaupun sudah dikatakan di awal tadi bahwa mujizat pengusiran setan itu sekunder. Yang paling pertama itu orang terima Yesus ya. Tapi terkadang kan orang tidak mau terima Yesus. Salah satu magnet atau cara untuk membuat orang terima Yesus adalah mujizat. Peperangan rohani dan lain sebagainya. Ya, saya kira itu saya masih kasih kesempatan kepada kita. Masih ada beberapa menit yang mau kasih kontribusi ataupun pertanyaannya. Silakan. Masih ada? Mungkin Pastor Siten dari Malaysia, silakan kalau mau beri masukan berkaitan dengan loving leadership ini. Silakan. Belum? Ya, silakan Pak Filipus mau berikan masukan, silakan. Lanjut Pak Pastor, aman. Ya, silakan. Jelas sekali. Ya. Iya. Udah sangat jelas Pak Pastor. Nah, jelas dengar. Iya. Silakan. Untuk yang ini tidak ada tanggapan, sangat jelas Pak Pastor. Oh, jelas ya, jelas. Oke. Mungkin ada pengalaman-pengalaman yang bisa dijadikan testimoni oleh Pak Pendeta Filipus di pelayanan terkait dengan living leadership ini. Kalau kita perhatikan Matius 9 ayat 35 sampai dengan pasal 10 ayat 1 itu kan ada 6 ya. 6 ciri daripada kepemimpinan mengasihi yang dicontohkan oleh Yesus kan. Yang pertama, Yesus itu melayani semua orang dengan kasih. Jadi sasaran itu semua orang tanpa terkecuali siapapun, tanpa membedakan suku, tanpa membedakan ekonomi, tanpa membedakan pendidikan, tanpa membedakan status, itu menjadi sasaran Yesus. Jadi Kristus itu memang menjadikan people, orang itu sebagai yang paling utama dalam pelayanan loving leadership kepemimpinan kasih ini. Nah, yang kedua, Yesus mengajar semua orang dengan kasih. Jadi Yesus itu begitu cerdas cermat. Apa yang dilakukan Kristus itu kan secara manusia, dia kan Allah 100% dan manusia 100%. Itu didapat dari bagaimana dia belajar tentang kitab suci, terutama kitab Nabi Yesaya. Kalau kita perhatikan tulisan-tulisan Yesus itu, ataupun ucapan-ucapan yang perjanjian baru itu kan sangat kental sekali Yesus itu dengan PL-nya, dengan perjanjian lama. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia memang pembelajar. Belajar sebagai pelayan juga, gembala dalam pelayanan di masa kini itu memang sudah harus menjadi orang yang suka belajar juga. Baik dari segi doktrin, praktikal, ataupun juga hal-hal yang jadi kebutuhan. Nah, terus yang ketiga itu kan Yesus memulihkan semua orang yang bersih. Pemulihan Kristus itu bisa melalui penyembuhan fisik, bisa melalui penyembuhan atas kuasa kegelapan, sakit penyakit dan sebagainya. Yang keempat itu Yesus mengutamakan belas kasihan pada semua orang. Artinya apa? Bagi Kristus itu salvation atau keselamatan itu lebih penting dari
segala sesuatu. Dan Kristus itu konsisten untuk itu. Dia tidak pernah memberikan kasihnya dengan kadar yang berbeda kepada orang yang berbeda. Tidak ya, sama. Kemudian yang kelima itu kan memprioritaskan semua orang memperoleh kerajaan surga. Artinya Yesus itu banyak metode, banyak cara. Sabat itu kan kalau kita perhatikan menjadi permasalahan dan perjanjian baru. Tapi Kristus itu lebih mengutamakan kasih dibanding dengan peraturan keagamaan. Menyembuhkan bagi Kristus itu membuat orang itu membuka hati kepada Tuhan jauh lebih penting daripada sabat yang mana orang itu tidak boleh melakukan apa. Nah, yang keenam itu memberi kuasa. Nah, ini penting sekali ya. Lemahnya kita dalam pelayanan ini kan kuasa ya. Kuasa ini menjadi penting walaupun bukan segala-galanya. Sebab pelayanan tanpa kuasa juga agak sulit. Tapi kuasa tanpa berkhotbah nggak mungkin gitu loh. Jadi yang normalnya itu apa? Khotbah tetap jalan, tapi puasa juga. Nah, saya kira bagian mana kira-kira Pak Pendeta Filipus mau perhatikan untuk disampaikan? Apa kita mau siap untuk mendengarkan? Masih ada waktu. Silakan. Ya, baik Pak. Ya, saya melihat ada dua hal yang paling dominan yang menjadi berkat bagi saya Pak di materi ini. Yang pertama itu tentang Yesus mengasihi dan juga tentang Yesus mengajar Pak. Ya, Oke. artinya begini, ada orang bisa mengajar tapi tanpa kasih, itu bisa. Ya, dia Betul. hanya menjalankan, tugas atau kewajiban seperti seorang dosen, begitu, atau seorang gembala juga bisa mengajarkan khotbah, mengadakan seminar-seminar, tetapi tidak didasarkan dengan kasih, Pak. Ya, Gitu ya. seperti itu. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, mengasihi. Kalau saya lihat yang disampaikan oleh materi oleh Pak ini memang merupakan satu dasar, Pak, di mana dengan sikap atau memiliki kasih itu akan membuat seseorang itu terpanggil, Pak, untuk memberikan pengajaran seperti itu. Itu yang menjadi berkat bagi saya pada malam ini, Pak Pastor. Makasih Pak Pastor. Memberkati. Oke, thank you ya. Iya, iya. Menarik sekali. Mungkin ada teman-teman lagi yang lain. Pak Filipus sudah berikan kontribusi buat kita malam ini ya. Silakan. Teman-teman yang lain. Belum ada ya. Oke. Ya, saya kira malam ini cukup lah ya, tinggal beberapa menit lagi. Karena semestinya kan kita masuk di materi selanjutnya. Tapi waktunya sudah selesai ya. Jadi next week, minggu depan, itu saya akan menjelaskan bagaimana kita sebagai pemimpin bukan hanya mencontoh pelayanan Tuhan Yesus, tapi juga menuruti perintah Yesus di dalam servanthood atau servant leadership, khususnya dalam Matius 20 ayat 25 sampai dengan 28. Karena teks Matius 20 ayat 25 sampai dengan 28 itu sangat kuat sekali bicara tentang pelayanan hamba Tuhan, ataupun bagaimana menjadi hamba Tuhan idealnya, yang dimana Yesus sendiri memberikan instruction atau perintah langsung untuk menjadi pemimpin yang menjadi hamba atau layani dengan maksimalis. Ya, saya kira malam ini cukup ya, Pak Ibu ya. Kita akhiri dengan doa lah ya. Mari kita berdoa.
Kami bersyukur padamu Bapa untuk kebaikan, kemurahan, cinta, kasih sayang-Mu. Terima kasih untuk semua teman-teman sahabat yang sudah berbagian. Next week, minggu depan kami akan bertemu kembali Tuhan untuk melanjutkan webinar The Purpose Driven Leadership ini. Mohon berikan cuaca yang baik, jaringan internet bagus, dan juga tolong semua teman-teman sahabat sebagai pelaku bisnis, sebagai pengajar, sebagai pembala, ataupun juga yang lainnya, atau melingkupi kami semua dengan kasih-Mu. Apa yang kami kerjakan ini tidak menjadi sia-sia, tetap bersemangat. Kami percaya bahwa The Purpose Driven Leadership, kepemimpinan yang digerakkan oleh tujuan, yang berorientasi pada nilai kekekalan, terpatri di hati kami. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur secara khusus malam ini bicara tentang loving leadership, kepemimpinan mengasihi. Bukan hanya menjadi sesuatu yang theoretical di mana kami suka untuk mendiskusikannya, tapi lebih daripada itu kami bertindak. Konsep ini sangat menarik, paling sulit untuk karena harus ada sacrifice, pengorbanan sebagai bentuk pengabdian. Ya Tuhan, teguhkan kami masing-masing Tuhan dengan kebenaran. Dimuliakan Engkau selama biasa. Mengakhiri sesi ini dalam nama Tuhan Yesus kami. Amin. Ya, terima kasih semuanya ini ya. Selamat malam ya. Ya, terima kasih Ya, banyak terima Pak kasih, Pak. Hana. Selamat Malam. ketemu di hari Selasa dan hari Rabu ya. Ya, Pak. Iya, iya, ya Pak. Minggu depan nanti bawa teman-teman lah, bisa join supaya bisa lebih ramai lagi ya. Iya, Ya, Pak. siap. Oke. Tuhan berkati. Terima kasih untuk semuanya ya. Jangan lupa jam 7 sampai Ya, jam makasih Pak. 9 Tuhan ya. berkati. Selasa Rabu. Oke. Berkati Pastor. Berkati shalom Selamat shalom. malam. Ya, Malam. saya live dulu ya. Selamat Malam. malam supaya bisa record. Saya bisa convert untuk dimasukkan di YouTube ya. God bless ya.